Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Terakhir alhamdulillah sudah selesai pembahasan mengenai prosesi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas suaranya? Jelas ya suaranya? Enggak jelas. Suara enggak jelas ya? Hah? Baik. Coba. Nah, terakhir pada pembahasan atau selanjutnya pembahasan berkenaan dengan putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, faslun fi auladi. Fasal berkenaan dengan putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, walahu sallallahu alaihi wasallam minal banina thalatha. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 orang putra, ya. 3 orang putra, kemudian 4 orang putri. Jadi jumlah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang, 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di mana 7 orang ini semuanya berasal dari ibu yang sama, yakni Khadijah radhiyallahu anha, kecuali anak yang terakhir, yakni Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak dari budak beliau, ya, Ummul Walad, dari akan sebutkan nanti ya, Maria Al-Qibtiyah. Dan semua putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dilahirkan di fase Mekah, kecuali Ibrahim ini. Ya, kecuali Ibrahim dilahirkan di Madinah. Gambaran umumnya seperti itu. Kata beliau rahimahullahu taala, walahu sallallahu alaihi wasallam minal banina thalatha. Beliau punya 3 orang anak laki-laki. Al-Qasimu wa bihi kana yukna. Wulida bi Makkah qabla an-nubuwati wa mata wa huwa ibnu sanatain. Putra beliau yang pertama, sekaligus ini anak paling tuanya beliau, anak sulungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Al-Qasim. Dan dari nama anak pertama beliau inilah diambil kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau kan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Nah, ini nama anak beliau yang paling tua, Al-Qasim. Al-Qasim ini dilahirkan di Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Jadi belum jadi nabi. Wa mata biha wa huwa ibnu sanatain, dan meninggal pada usia 2 tahun. Ya, jadi lahirnya dan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi ketika itu. Wa qala Qatadah asha hatta masya. Qatadah, yakni Qatadah ibn Di'amah mengatakan Al-Qasim ini hidup sampai bisa berjalan. Dan ini tidak ada pertentangan ya, karena kan normalnya anak-anak itu berjalan usia 2 tahun. Jadi ada yang mengatakan beliau wafat
Al-Qasim ini wafat pada usia 2 tahun, dan ada yang mengatakan sampai beliau berjalan, sudah jalan baru meninggal, sudah bisa jalan maksudnya. Dan ini tidak ada pertentangan, karena normalnya atau secara umum ya, anak-anak berjalan ya paling lama 2 tahun, biasanya sudah sebelumnya bahkan sudah berjalan. Ini anak beliau yang pertama. Yang kedua, wa Abdullah. Nama beliau yang kedua adalah Abdullah. Wa yusamma at-Thayyib at-Tahir. Ya. Abdullah ini nama beliau. Beliau juga digelari laqab at-Thayyib, yang baik, at-Tahir, yang suci. Kenapa diberikan gelar yang suci? At-Thayyib at-Tahir li'annahu wulida fil Islam. Karena beliau dilahirkan setelah Nabi SAW menjadi Nabi, ya, sudah Islam. Ini anak beliau yang kedua. Wakila, ada yang berpendapat inna at-Tahira wa at-Thayyiba ghairuhu. Ada yang berpendapat at-Thayyib dan at-Tahir ini lain dengan Abdullah. Ya, jadi ada yang mengatakan Abdullah itu sendiri anaknya, orangnya beda. At-Tahir, at-Thayyib orangnya juga beda. Ya, kalau demikian berarti kan anaknya Nabi 4 kalau dihitung berbeda. Ya. Namun kata penulis as-sahih was-sahihul awal, yang benarnya adalah pendapat yang pertama, yaitu at-Thayyib dan at-Tahir itu adalah Abdullah, panggilannya saja, laqab. Ya, ini putra beliau yang kedua. Putra beliau yang ketiga, wa Ibrahimu alaihi salam. Ibrahim wulida bil Madinah. Beliau dilahirkan di Madinah. Ya, beliau dilahirkan di Madinah. 6. Beliau dilahirkan pada bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Ya, Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan di bulan Dzulqa'dah pada tahun 8 Hijriah. Wa mata biha sanata ashrin, dan beliau meninggal di Madinah juga pada tahun 10 Hijriah. Jadi umurnya kurang lebih 2 tahun. Ya. Tepatnya wa huwa bunu sab'ata asyara syahran aw thamaniyata asyara. Beliau meninggal pada usia 17 bulan atau 18 bulan. Jadi 1 tahun setengah. Ya, hampir 2 bulan. Hampir 2 tahun, afwan. Taib, ini putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim ini yang warid dalam hadis, ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, ya, memeluk beliau, dan waktu itu beliau masih dalam susuan, masih sedang menyusui, belum 2 tahun, 1 tahun 6 bulan meninggal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ibrahim memiliki ibu susuan di sorga. Ya, beliau memiliki ibu susuan di sorga. 6. Di mana ketika Ibrahim ini lahir, beliau sempat disusui, ya, oleh Ummu Saif Al-Ansariyah. Ummu Saif Al-Ansariyah dikarenakan ibunya, yaitu Maria, yang menjadi budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika sudah melahirkan ASINY-nya sedikit, ASINY-nya kurang, maka disusui oleh Ummu Saif Al-Ansariyah. Ya. Kemudian belum genap 2 tahun menyusui, beliau meninggal. Ya. Ini 3 putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya tidak ada yang hidup sampai balik. Bahkan usia 7 tahun tidak ada. Semuanya meninggal usia masih kecil. Ya, 2 tahun paling tua. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kalian. Ya, ini karena semua anak laki-lakinya Nabi meninggal sebelum jadi rajul, sebelum dewasa maksudnya. Ya. Baik, dan ini juga di antara hikmahnya tentunya adalah untuk memutuskan menjadi dzari'ah, menutup celah, jangan sampai nanti ada yang berpikiran kalau Nabi SAW punya anak laki-laki dewasa, nanti dikatakan diwariskan kenabiannya atau dia jadi nabi dan seterusnya, ya. Maka ditutup pintu itu. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau beliau punya anak, bisa jadi akan muncul pikiran-pikiran yang menyimpang, yang sesat nantinya, sehingga di antara hikmah Allah Taala semua putra anak laki-laki beliau wafat sebelum dewasa, sebelum mumayyiz bahkan. Ya.
Kemudian yang unik dari Ibrahim alaihissalam ketika beliau wafat pada tahun 10 Hijriah, ya, ini bersamaan dengan gerhana matahari. Yang kisahnya masyhur, ya, di mana ada keyakinan di bangsa Arab ketika itu bahwa kalau gerhana itu bersamaan dengan ada orang besar yang meninggal, ada orang hebat yang meninggal. Dan bersamaan dengan meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana. Maka banyak orang yang ngomong, ya, ini gerhana matahari karena putranya Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah, ya, setelah salat istisqa, beliau menjelaskan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu apa? Dua ciptaannya Allah. La yankashifani limauti ahadin wala lihayatih. Keduanya tidaklah gerhana hanya karena ada yang lahir atau ada yang meninggal dari pembesar. Enggak ada hubungannya dengan meninggalnya Ibrahim. Kebetulan saja. Ya. Nah, Ibrahim alaihissalam dikuburkan di pekuburan Baqi. Di pekuburan Baqi. Baik, ini 3 putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati. Kemudian ada pendapat yang lain, cuman pendapat ini pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan, katanya wakila kana lahu ibnun yuqalu lahu Abdul Uzza. Ada yang berpendapat, tapi ini pendapatnya lemah. Beliau cuma bawakan di sini untuk mengingatkan bahwa kalau ada baca keterangan ini, itu keterangan lemah. Beliau sengaja sebutkan ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam punya putra yang keempat, namanya Abdul Uzza. Ya, ini lahir sebelum Nabi, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Wa qad tahharahu Allahu min dzalika wa 'adahu minhu. Dan Allah Ta'ala menyucikan beliau dan melindungi beliau darinya. Ya, yakni Abdul Uzza kan hambanya Uzza, penyembahan kepada berhala kan begitu ya. Ya. Tapi ini riwayat tidak benar. Yang benarnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya punya 3 putra, Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Abdullah ini lakabnya adalah At-Thayyib dan At-Tahir. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, al-banat, putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 orang putri. Disebutkan yang pertama di sini adalah Zainab. Yang pertama adalah Zainab. Tazawwajaha Abul As ibn Rabi' ibni Adi ibni Abdul Uzza ibni Abdi Syams. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ibni Abdul Uzza ibni Abdi Syams. Wa huwa ibnu khalatiha, sepupuan. Ya, sepupu dengan, jadi keponakannya Nabi nih. Jadi siapa Zainab menikah dengan keponakannya Nabi. Ya, ini sepupunya. Sepupu satu kali. Wa huwa ibnu khalatiha. Yang mana Abul As ini adalah anak dari bibinya. Ya, anak dari bibinya siapa? Zainab. Iya, berarti apa? Sepupuan ya. Yani dari Khadijah tentunya. Wa ummuhu Hala bintu Khuwailid. Nah ini. Ibunya Abul As adalah Hala bintu Khuwailid. Hala bintu Khuwailid, saudarinya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Zainab bintu Rasulullah menikah dengan sepupu laki-lakinya. Ya, yaitu Abul As ibn Rabi'. Ibunya Hala bintu Khuwailid yang menjadi saudari dari Khadijah. Kemudian Zainab ini melahirkan 2 orang anak. Yang pertama, waladat lahu Aliyan. Anak yang pertama beliau namakan Ali. Ya. Anak yang pertama Ali. Wa mata saghiran, meninggal ketika masih kecil. Anak beliau yang kedua bernama perempuan. Anak beliau yang kedua perempuan. Wa Umamata allati hamalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Umamah yang pernah digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Ya, ada dalam hadis itu. Beliau berdiri sambil gendong, ketika mau ruku ditaruh, Nabi ruku lagi. Ketika i'tidal digendong, ketika mau sujud diturunkan lagi. Nah, ini Umamah ini. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Zainab. Wa balaghat hatta tazawwajaha Aliun ba'da mauti Fatimah. Umamah ini ya hidup sampai dewasa, kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib.
dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Ya, Ali bin Abi Thalib kita tahu kan sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu satu kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, kemudian setelah Ali Ali radhiyallahu an menikah dengan Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah wafatnya Fatimah, beliau menikah dengan Umamah ini. Ya, beliau menikah dengan Umamah. Jadi masih ada hubungan keluarga-keluarga dekat semua. Ya. Ini putri beliau yang kedua, Zainab. Dan Zainab radhiyallahu anha, beliau meninggal pada tahun 8 Hijriah, di awal-awal tahun 8 Hijriah, dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Ya, meninggal di awal-awal tahun 8 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Kemudian putri beliau yang kedua, wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Rasulullah. Di sini tidak berurut ya. Tidak berurut. Karena pendapat kebanyakan ulama Fatimah itu anak bungsu. Fatimah itu anak bungsu. Yani dari 4 perempuan, Fatimah yang paling kecil. Jadi di sini beliau tidak menuliskan secara berurutan. Ya. Putri beliau yang kedua adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha Ali bin Abi Thalib. Beliau dinikahi oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an, di mana pernikahan mereka terjadi di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah pada tahun kedua Hijriah. Fawaladat lahu. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha memiliki 5 orang anak. 5 orang anak, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Fatimah memiliki, ya, dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib lahir 5 orang anak, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Adapun 3 anak laki-laki, yang pertama Al-Hasan, yang kedua Wal Husain, dan yang ketiga Wa Muhassina. Hasan, Husain, Muhassin. Ya. Yang terkenal kan cuma Hasan wal Husain. Nah, kenapa Muhassin kurang dikenal? Kata beliau, mata saghira, karena meninggal ketika masih kecil. Jadi belum ada kabar-kabarnya. Belum sempat ada kabarnya, kemudian meninggal. Kemudian putri beliau 2 orang. Yang pertama Wa Ummu Kulsum. Ini anak yang keempat. Wa Ummu Kulsum tazawwajaha Umar bin Al-Khattab, yang kemudian dinikahi oleh siapa? Umar ibn Al-Khattab. Kemudian wa Zainabu, ini anak beliau yang kelima, wa Zainabu tazawwajaha Abdullah ibn Ja'far bin Abi Thalib, dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Lihat, masih dekat-dekatan semua keluarganya. Ja'far bin Abi Thalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Ja'far sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sepupu Nabi menikah dengan apa? Cucunya Nabi dari jalurnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, karena tidak ada hubungan mahram kan? Tidak ada hubungan mahram. Jadi sepupu dengan cucu, ya, menikah. Sama kayak tadi di atas itu. Siapa? Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah. Ya, Ali bin Abi Thalib sepupu, Umamah cucunya beliau tapi dari jalurnya Abul As ibn Rabi. 6. Jadi tidak ada hubungan kemahraman, tapi dekat-dekat semua. Kemudian putri beliau yang ketiga, jadi Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, lahir 5 orang anak ya. 6. Kemudian putri beliau yang ketiga Waruqayyah, ya, Waruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian tazawwajaha Utsman ibnu Affan, yang dinikahi pertama kali oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, famatat indahu. Ya, kemudian apa? Meninggal. Ya, meninggal. Nah, ini kisahnya masyhur ya, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya menikah dengan Ruqayyah, ya, menikah dengan Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau meninggal, dan meninggalnya ini bersamaan dengan kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar.
bersamaan dengan kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perang Badar, yakni Badar Kubra pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Nabi SAW sudah pulang dari Badar, beliau disambut dengan kabar kematian putri beliau, Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Summa tazawwaja Umma Kulsumin famatat indahu. Setelah meninggal Ruqayyah, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ya, famatat indahu, kemudian juga meninggal lebih dahulu dibandingkan suaminya. Ummu Kulsum ini meninggal pada tahun ketiga Hijriah dan tidak memiliki keturunan. Adapun Ruqayyah, ya, ketika menikah dengan Utsman bin Affan, wa waladat Ruqayyah ibnan fasammahu Abdullah wa bihi kana yukna. Adapun Ruqayyah sempat melahirkan sebelum meninggal, ya. Kemudian beliau beri nama Abdullah, atau Utsman bin Affan memberikan nama Abdullah, dan dengannya lah Utsman diberikan kunyah. Ini kunyahnya Utsman bin Affan, Abu Abdillah. Ya. Jadi Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya gelar beliau, laqab beliau Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ruqayyah, lahir darinya Abdullah, dan setelah Ruqayyah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau lagi dengan Ummu Kulsum dan tidak ada keturunannya. Kata Nabi SAW, seandainya kami masih punya putri yang lain, kami akan nikahkan lagi dengan Utsman. Menunjukkan tingginya kepercayaan Nabi SAW kepada Utsman bin Affan. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, fal banatu arba'un bila khilafin was sahihu fil banina annahum salasa. Maka putri Nabi SAW itu 4 orang tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Semua ulama sepakat bahwa putri Nabi SAW itu 4 orang. Sudah disebutkan tadi, ya. Yang paling tua adalah Zainab. Ya, yang paling tua adalah Zainab. Atau kita sebutkan urutannya berdasarkan apa yang disebutkan penulis. Yang pertama Zainab, yang kedua Fatimah, yang ketiga Ruqayyah, dan yang keempat Ummu Kulsum. Nah, dan kalau kita berbicara mengenai siapa yang paling tua, ya, maka para ulama mengatakan yang paling tua adalah Zainab. Yang paling tua adalah Zainab, kemudian Ruqayyah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah anak yang ketiga itu Ummu Kulsum baru Fatimah, atau Fatimah dulu baru Ummu Kulsum? Ya, yang jelas yang satu dengan dua, Zainab dengan Ruqayyah. Yang ketiga dan yang keempat ini khilaf di kalangan ulama. Ya, walaupun kebanyakan ulama mengatakan Fatimah adalah putri bungsu beliau. Beliau yang paling bungsu, ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat kebanyakan ulama, yang paling tua adalah Zainab, baru Ruqayyah, baru Ummu Kulsum, baru Fatimah. Jelas, ya? Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, was-sahihu minal banina annahum salasa. Sementara pendapat yang paling kuat dalam masalah jumlah putra beliau itu cuma 3, yaitu tadi Al-Qasim, kemudian apa? Abdullah, yaitu At-Tahir dan At-Thayyib, serta yang ketiga Ibrahim. Ya. Kemudian beliau penulis rahimahullah mengurutkan anak beliau yang paling tua sampai yang paling terakhir. Totalnya kan ada 7, ya. Iya. Kata beliau, wa awwalu man wulida lahu Al-Qasim. Anak beliau yang paling tua yang pertama Al-Qasim dulu. Summa Zainab, setelah itu di urutan nomor 2 Zainab. Summa Ruqayyah yang ketiga. Summa Fatimah. Ini mengikut pendapat jumhur, ya. Kemudian yang terakhir selanjutnya summa Ummu Kulsum. Summa Abdullah, summa fil Islam Abdullah, summa Ibrahim fil Madinah. Jadi 7. Ya. 7, ya, 7 orang. Ini urutannya. Yang paling tua Al-Qasim, baru Zainab, baru Ruqayyah, baru Fatimah, baru Ummu Kulsum. Ada yang mengatakan Ummu Kulsum dulu baru Fatimah, ya. Baru Abdullah, baru Ibrahim. Ya. 7 orang ini, 5 yang pertama dilahirkan di Mekah dan 2 yang terakhir dilahirkan di Madinah, yakni setelah Nabi SAW menjadi Rasul, ya, Abdullah dan Ibrahim.
Ya. 6. Kata beliau, wa auladuhu kulluhum min Khadijata illa Ibrahim. Ya, putra dan putri beliau semuanya berasal dari Khadijah, dari ibu yang sama yaitu Khadijah, illa Ibrahim fa innahu min Mariyah al-Qibtiyah, kecuali Ibrahim anak beliau yang terakhir, karena ibunya adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maria al-Qibtiyah ini bukan istri Nabi. Beliau adalah budak yang dihadiahkan oleh raja Mesir ketika itu, Al-Muqawqis. Ya, Al-Muqawqis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat itu ke berbagai raja-raja kaum musyrikin ketika itu, Hatib bin Abi Baltah radhiyallahu anhu mendapatkan tugas untuk mengirim surat permintaan masuk Islam, ajakan masuk Islam kepada Al-Muqawqis, rajanya Mesir ketika itu. Nah, Al-Muqawqis menyambut baik, namun dia tidak masuk Islam, cuman dia menyambut baik, tidak seperti Raja Persia yang merobek suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak seperti Kisra, ya, rajanya Persia yang merobek surat Nabi. Muqawqis menyambut baik, cuman dia tidak masuk Islam. Dan sebagai itikat baiknya, dia menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam budak, di antaranya ini Maria al-Qibtiyah. Ya, dan Maria merupakan satu-satunya budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lahirlah ini Ibrahim. Baik. Kemudian wa kulluhum matu qablahu illa Fatimah. Dan ketujuh putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal sebelum beliau kecuali Fatimah, illa Fatimah. Ya, jadi semua putra dan putri Nabi meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, fa innaha asyat ba'dahu sittata ashhur. Karena Fatimah masih sempat hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 6 bulan saja. Jadi tidak lama, 6 bulan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal. Ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Fatimah menjadi anak beliau yang paling beliau cintai. Karena apa? Semuanya meninggal, yang terakhir tinggal Fatimah saja. Ya. Fatimah yang menunggui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melihat ayahnya meninggal. Ya. Nah, dan beliau yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjadi sayyidah nisa'i ahlil jannah. Ya, menjadi pemimpin wanita dalam surga. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah menyusul 6 bulan kemudian. Fatimah radhiyallahu anha menyusul 6 bulan kemudian. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini saja yang bisa kita tambahkan berkenaan dengan putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan haji dan umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.